sehat dimulai dari sini. Setiap hari kami menyapa Anda di rumah, memberikan edukasi dan solusi. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Buat para ibu dimanapun Anda berada, saya tahu persis rahasia kecil saat badan Anda terasa sakit. Para ibu sering menyembunyikan perasaan tubuh, selalu bilang, cuma butuh tidur sebentar. Atau, ini biasa kok, besok juga sembuh. Selama dapur masih ngebul, rumah rapi dan anak-anak terurus, para ibu merasa dunia baik-baik saja. Dirinya lupa bahwa dia juga manusia biasa, bukan robot. Namun hati-hati Bu, saat menopause datang tubuh Anda berubah, cara kerjanya berubah. Hormon turun, metabolisme melambat dan lemak jahat diam-diam menumpuk di organ dalam. Anda sering berdalih, namanya juga faktor usia, padahal itu adalah kode keras dari tubuh. Sampai suatu hari tubuh Anda memberikan ultimatum, tiba-tiba ambruk. Di saat itulah baru terasa, ternyata benteng pertahanan itu bisa runtuh juga. Dan ingat satu hal Bu, ibu adalah jantung rumah tangga. Kalau ibu berhenti berdetak, maka kehidupan di rumah pun ikut mati. Jadi, merawat diri itu bukan egois, tapi kewajiban Bu. Jangan tunggu tumbang baru merasa sayang. Karena seorang ibu memang kuat, tapi Anda juga berhak untuk jauh lebih sehat. Saat ini juga kita ubah mindset kita hari ini. Jadikan kesehatan sebagai prioritas utama. Mari mulai hidup sehat bersama Go Healthy. Silakan dilanjutkan Bang Coki Sitohang. Terima kasih rekan kami Bang Boy Noya untuk kata-kata pembuka yang cukup menohok, mengingatkan kita semua. Dan saya sepakat bahwa seorang ibu ibaratnya adalah jantung rumah tangga. Kalau ibu berhenti berdetak, maka kehidupan rumah tangga pun seperti ikut mati. Hari ini pemirsa, saya bersama dengan para praktisi kesehatan favorit Anda. Ada Mbak Preti, ada Mbak Anita, dan juga seorang narasumber yang terundang untuk cerita mengenai masalah kesehatannya. Beliau dengan rendah hati mau menyampaikan kisah pergumulan kesehatannya biar menjadi kekuatan juga buat kita semua. Tentu kami akan berikan solusi buat beliau dan juga untuk Anda. Tapi sebelum solusi diberikan, mari kita simak info sehat berikut ini. Kolesterol melonjak tinggi pasca menopause. Mbak Preti akan menjelaskannya. Jadi banyak perempuan yang merasa heran kok pas waktu masih muda kadar kolesterolnya stabil sama rendah. Tapi begitu memasuki usia 50, masa menopause tiba-tiba kolesterolnya melonjak tajam. Padahal kalau dipikir-pikir pola makannya nggak berubah tuh. Nah karena lonjakan drastis dari kadar kolesterol ini tidak hanya dipengaruhi oleh faktor makanan. Tapi ada faktor biologis yang berperan di dalamnya. Pada dasarnya hormon estrogen ini bersifat sebagai satpam. Jadi hormon tersebut akan mengaktifkan reseptor LDL atau penangkap kolesterol jahat yang ada di organ hati agar si kolesterol jahat ini tidak muter-muter di dalam darah. Dan nantinya ketika sudah ditangkap oleh reseptor tersebut akan dipecah di metabolisme dan dibuang. Nah sekarang ketika perempuan memasuki masa menopause, hormon tersebut mengalami penurunan sehingga si satpamnya pun menjadi lebih sedikit. Alhasil kadar kolesterol ini tidak bisa dimetabolisme dengan baik dan beredar tuh di dalam pembuluh darah. Nah permasalahan lebih lanjut adalah kadar kolesterol yang tinggi ini dapat mengakibatkan terjadinya penyempitan pembuluh darah. Lebih jauh lagi banyak pasien dengan kadar kolesterol tinggi itu tidak merasakan gejala. Jadi jangan tunggu sampai sakit di tengkuk atau sakit di badan. Ketika Anda sebagai seorang perempuan yang hendak memasuki masa menopause, sebaiknya cek kolesterol Anda terlebih dahulu. Pastikan kadar kolesterol Anda terkendali sehingga komplikasi bisa dihindari. Memang estrogen ada waktunya akan berkurang ya Mbak. Seperti penjelasanmu tadi, penjaganya menjadi hilang.
kekuatannya. Sisa sedikit gitu kurang lebih. Jangan-jangan ini yang dialami oleh Ibu Popi juga. Ini narasumber kami. Ibu Popi dalam keadaan sehat tapi kelihatannya. Amin, mudah-mudahan sehat. Tapi masih sakit sih sebetulnya. Masih sakit. Iya, masih saraf kejepit. Ada hubungannya tadi ketika kita Iya, ngobrol kolesterol soal juga ada. kolesterol itu. Iya, kolesterol juga ada. Ibu sekarang usia di 60. 60 tahun. Sebelum lanjut, boleh disapa dulu suami, anak, atau kalau ada cucu silakan. Halo keluarga Umu, Geng Hore, Kopi Cantik, juga anak-anak Mama, Farel, Uti, dan suami tercinta Lucky. Hari ini lagi ikut acara Go Healthy di Metro TV. Betul. Doain Mama supaya terus sehat, tambah sehat. Amin. Supaya sehat tambah sehat. Tapi kita semua sadar kan Bu Popi kalau kesehatan itu perlu diupayakan. Iya, betul. Keluhan kesehatannya seperti apa yang mengganggu ibu sampai sekarang, terutama yang hubungannya dengan kolesterol yang mengancam perempuan lansia. Awalnya sih ketahuan tahu dapat kolesterol itu tahun 2016. Berarti 10 tahun 10 yang lalu. 10 tahun yang lalu itu belum menepos sebetulnya karena nggak pernah dapat kolesterol, sakit kepala, terus ini juga sakit gitu kan. Sakit. Kebetulan saat itu lagi rumah mertuanya Anita lagi main. Mbak Anita ngajak ini, ayo periksa dulu. Kaget saya ternyata 250. Itu baru pertama kali Pertama ketahuan. kali saya tahu dapat kolesterol itu langsung tinggi. Sebelum-sebelumnya nggak pernah dicek? Sebelumnya nggak pernah pernah ngecek tapi nggak pernah tinggi. Oke. Tapi setahun sekali paling itu dulu itu. Oke. Diceknya sama Mbak Anita? Sama Mbak Anita langsung. Kebetulan tante. Kebetulan Oke. tante, ini ponakan. 250 waktu itu ya. 250, Mbak Anita juga kaget juga, tinggi. Saya kurang ngerti waktu itu kolesterol itu gimana, dijelasin sama Mbak Anita. Terus langsung dikasih obat. Jadi memang waktu itu Unang keluhannya seperti itu dan sebenarnya nggak sebentar ya Unang ya, udah lumayan lama. Udah berapa lama gitu. Nah jadi itu kan tanda-tanda pemirsa kalau aliran darah nih kurang lancar. Emang orang bilang nih kalau kolesterol tandanya tengkuk, tegang, sakit gitu ya. Padahal itu adalah penanda aliran darah ke bagian kepala, otak yang berfungsi untuk mengatur seluruh aktivitas tubuh kita nih terganggu aliran darahnya. Unang tadi bilang ada saraf kejepit ya yang waktu itu kita pernah Iya betul. coba kita cari tahu kenapa sekarang masih terasa. Masih. Dari skala 1 sampai 10 rasa sakitnya ada di skala berapa? 7. 7, berarti Iya. mengganggu tidur. Mengganggu. Ini waspada Bu, karena nyeri yang nggak teratasi bisa mengakibatkan tensi semakin tinggi. Perempuan memasuki masa menopause saja kan tensi sudah meningkat ya Mbak Anita ya, Betul udah Bu sekali, Popi. Mbak Preti. Betul, ditambah lagi nih dengan rasa nyeri, tensinya nanti bisa melonjak tajam. Kita lihat ya tadi sebelum melakukan pengambilan gambar, kita cek ini tensinya 138/92. Normalnya tensi itu di angka 120/80. Bu Popi harus ada upaya nih yang Bu Popi lakukan. Pertama, nyerinya harus bisa diatasi. Yang kedua, tensinya harus dikontrol. Lalu yang ketiga, kolesterolnya harus tetap stabil agar kualitas darah dan pembuluh darahnya tetap dalam keadaan baik. Iya. Kualitas darah dan pembuluh darah harus dalam keadaan baik. Kalimat itu tadi harus digarisbawahi. Ngeceknya gimana tahu darah kita dan pembuluh darah kita baik atau tidak baik? Itu penjelasan lebih lanjut. Silakan. Baik, pemeriksaan harus dilakukan secara rutin. Tidak bisa dengan perasaan, apalagi kalau perasaan sudah tidak enak. Seperti yang dialami Unang. Tengkuk udah sakit, kepala juga sering sakit. Ini adalah tanda-tanda awal badan kita nih mengeluarkan sinyal, ini ada yang kurang lancar, kurang oksigen bagian kepala yang tentunya harus kita bantu. Pola hidup sehat pertama harus dijalankan. Yang pertama, makan mesti dikontrol. Gula, garam, gorengan, berlemak-lemak, ya apalagi makanan bersantan itu mesti dikurangi. Lalu tidur harus cukup. Lalu olahraga, renangnya turutin sekarang? Sejak hujan-hujan enggak. Sejak hujan-hujan, Iya. iya lagi-lagi musim hujan ya. Iya, padahal sebelumnya renang 2 kali seminggu. baik, kalau bisa dicari alternatif yang lain agar bisa tetap rutin, Unang. Iya. Ya. Lalu kelola stres dan hindari perilaku nggak sehat seperti merokok dan minum alkohol. Saat sudah dilakukan pola hidup sehat ditambah dengan rutin kontrol ke dokter, minum obat secara teratur sesuai anjuran dokter, ada satu teknologi yang bisa kita tambahkan, Unang, namanya teknologi laser. Nah, ini pakainya portable, praktis, mudah di pergelangan tangan kiri seperti yang Bang Coki sedang pakai saat ini. Saat dipakai di pergelangan tangan kiri, teknologi laser ini akan masuk ke lapisan kulit kita sampai yang terdalam, sampailah ke dinding dalam pembuluh darah. Nah, di sana teknologi laser akan meningkatkan produksi senyawa yang namanya NO atau nitric oxide.
yang fungsinya adalah melenturkan dinding pembuluh darah dan melebarkannya. Sehingga aliran darah bisa lancar sampai ke organ-organ vital kita dan tekanan darah bisa terkontrol. Nah, jadi pemirsa, buat Anda yang punya tekanan darah yang tinggi, nah, tambahkan teknologi laser dalam pola hidup sehat Anda agar tekanan darah ini bisa menjadi terkontrol. Karena kalau tidak, ibaratnya selang ditutup setengah. Tensinya tinggi, tekanannya tinggi, tapi yang lewat juga sedikit. Oleh sebab itu pemirsa, untuk Anda yang berumur sudah menopause seperti Unang, Bu Popi, atau untuk Anda yang masih muda yang punya tensi yang tinggi, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar kualitas darah dan pembuluh darah yang menentukan kualitas kesehatan Anda menjadi meningkat. Pakai teknologi laser juga nggak ribet, Ibu Popi. Ilustrasinya ya, seorang bapak pakai laser, ini tambahannya teknologi NMES buat otot. Ini adalah alat utama kesehatannya di pergelangan tangan kiri seperti saya pakai. Ini intranasal, ini akan dijelaskan sama Mbak Preti. Pada dasarnya Bu Popi, manfaat secara umum kalau Bu Popi ini pakai teknologi laser secara rutin adalah untuk bantu mengendalikan tensi dan kolesterol. Itu yang pertama nih. Lalu yang kedua dapat bonusnya yaitu kualitas darah dan pembuluh darah yang meningkat. Jadi pesan ini nggak hanya untuk Bu Popi tapi untuk Anda pemirsa yang punya keluhan kurang lebih sama seperti Bu Popi. Tensi mulai tinggi, kolesterolnya tinggi. Yuk dari sekarang pakai teknologi laser yang memiliki satu kesatuan dengan yang dimasukkan ke dalam rongga hidung yaitu si intranasal. Sinar laser ini akan mengaktifkan kembali kompor energi yang ada di setiap sel tubuh kita. Jadi di setiap sel tubuh ini ada kompornya namanya adalah mitokondria. Tugasnya adalah memasak si gula dan kolesterol, hasil masakannya berupa energi. Nah dengan menggunakan teknologi laser nantinya kompor ini menjadi lebih aktif. Sehingga energinya meningkat, jadi Bu Popi nanti bisa lebih bugar, rasa badannya lebih semangat, lebih segar. Tapi pada waktu bersamaan kadar kolesterolnya jadi turun. Lebih lanjutnya lagi, yang dimasukkan ke dalam rongga hidung ini adalah ekstensi yang bertujuan untuk meningkatkan atau melancarkan aliran darah di area kepala. Kalau Bu Popi pakai secara rutin bisa mencegah terjadinya serangan stroke, mencegah kepikunan atau demensia, membantu mengatasi berbagai gejala. Tadi kan Bu Popi bilang ada sakit kepala, tengkuk gak enak. Nah itu bisa dibantu dengan penggunaan intranasal secara rutin. Jadi pesan ini gak hanya untuk Bu Popi, tapi untuk Anda para pemirsa, ibu-ibu hebat di luar sana. Ingat bahwa Anda merupakan jantung dari setiap rumah tangga. Jadi kesehatan Anda itu perlu dijaga sebaik mungkin. Caranya adalah dari sekarang terapkan pola hidup sehat dan gunakan teknologi laser. Terima kasih ke Mbak Anita, Mbak Preti untuk penjelasan sementara yang cukup lengkap di awal segmen ini. Pemirsa, ini muaranya adalah take action. Anda harus segera bertindak. Sama seperti Ibu Popi, tidak boleh menunda lagi. Mau nunggu sampai kolesterolnya 300 kah? Jangan. Di 200 saja sudah bermasalah. Jadi mari pemirsa buka pikiran dan segera ambil langkah menuju pada kepemilikan. Ambil teknologi laser pakai untuk Anda dan keluarga. Inilah upaya nyata untuk mengendalikan diabetes, hipertensi, kolesterol tinggi, dan asam urat yang tinggi. Penggunaan rutin teknologi laser yang namanya AccuLaser ini berpotensi untuk Anda bisa mencegah terjadinya serangan jantung, gagal ginjal, stroke, dan komplikasi lainnya. Anda tinggal pesan melalui GoGoMall. Ada nomornya kami munculkan di layar televisi Anda sekarang. Sudah muncul kan? Nah, Anda juga bisa datang langsung ke showroom GoGoMall. Cafe showroomnya ada di Alam Sutra, di kota Tangerang. Ada customer relation dari GoGoMall yang siap memberikan pendampingan secara eksklusif selama 30 hari ke depan mulai dari Anda melakukan konsultasi di hari pertama. Tujuannya adalah untuk bantu Anda, mengawasi Anda, mengawal Anda, meningkatkan kesehatan Anda. Ingat pemirsa, layanan ini hanya ada di GoGoMall, tidak ada di tempat lain. GoGoMall juga tidak membuka cabang di tempat manapun dan tidak melakukan kunjungan secara langsung kepada konsumen. Jadi mohon waspada terhadap segala bentuk promosional yang mengatasnamakan GoGoMall. Segeralah gunakan AccuLaser untuk atasi masalah kesehatan Anda dan cegah komplikasinya sekarang juga. Hidup adalah pilihan. Apa yang Anda inginkan? Menikmati kebebasan
atau hidup dengan keterbatasan. Pilih hidup dengan keceriaan atau berakhir dengan penderitaan. Pilih menua dengan senang atau hanya menghabiskan waktu di ranjang. Pilihan sehat Anda yang tentukan. Jaga kesehatan dari sekarang. Gunakan Akulaser. Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Didukung oleh Ayo saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Kembali di Go Healthy dan kali ini waktunya solusi sehat, yaitu teknik neural flossing untuk mengatasi nyeri panggul. Di sini ada Mbak Anita. Persiapan? Siap Bang Coki. Pemirsa, buat Anda yang punya nyeri yang menjalar dari bokong sampai ke kaki, itu bisa disebabkan oleh saraf sciatica namanya, yang meradang atau terjepit di antara otot. Ini namanya teknik neural flossing, karena dia akan membersihkan saraf tersebut dari otot yang kaku di sekitarnya. Seperti kita membersihkan gigi dengan benang yang namanya dental flossing, pemirsa. Caranya mudah saja. Kita duduk. Nah, ini semua yang di sini juga bisa nih. Duduk tanpa bersandar, ya. Duduk tegak tapi santai saja. Pemirsa bisa angkat kaki sebelah ke depan sambil tundukkan kepala sampai dagu menyentuh dada. Nah, pemirsa bisa terasa ada otot yang tertarik di sana. Bu Popi berasa? Berasa ya, kadang-kadang bisa sampai nyeri, jangan terlalu dipaksa sampai dia berasa kaku saja, lalu turun kembali. Ulangi sampai 10-15 kali. Saat turunkan kaki, kepala naik lagi. Teknik ini adalah termasuk gerakan peregangan, stretching, untuk membuat otot yang kaku melepaskan saraf yang terjepit di sana. Jadi saraf terjepit itu bisa karena terjepit otot loh pemirsa loh. Ya, jadi ini termasuk teknik peregangan, membuat fleksibel, merelaksasi otot yang mengunci saraf tersebut dan melancarkan aliran darah ke saraf tersebut. Jadi pemirsa bisa coba untuk Anda yang mengalami nyeri panggul, teknik neural flossing. Terima kasih Mbak Anita, infonya sangat berguna. Sambil nonton Go Healthy bahkan kita bisa melakukan itu. Betul, Bang. Gak ada alasan kita gak bergerak sebenarnya. Buat orang kantoran apalagi. Betul ya Bu Popi? Ibu rumah tangga juga sama. Karena ternyata celahnya banyak untuk berbuat sesuatu yang berguna, bermanfaat. Kita kembali ke masalahnya yang ibu-ibu. Lansia khususnya. Ibu Popi, saya yakin dalam hati saya nih, Ibu pengen cita-citanya umur panjang, dalam sehat, kuat dan bahagia. Betul. Yang bikin saya penasaran juga adalah kira-kira sumbangsih kolesterol tinggi dan tensi tinggi itu dari mana? Pola makannya nggak benar kayak saya ya. Begitu banyak makan seafood, itu hari itu memang saya rasa saya dari lebih banyak jajan di luar gitu kan, makan seafood segala macam, itu yang bikin kolesterol saya naik. Oh, jadi Ibu banyak makan makanan laut Waktu itu ya, iya. yang diolah karena itu di tempat lain. Iya. Kemudian yang berlemak, berminyak itu semua termasuk yang Ya, termasuk banyak dimakan. kadang-kadang juga kan saya orang Minang, jadi sekali-sekali masih ada lah makan-makan santan, udah pasti kolak-kolak gitu ya. Gorengan? Gorengan juga termasuk suka gitu. Masalah kolesterol dan masalah tensi ini Ibu sendiri yang ngomong tadi. Jangan anggap sepele. Karena di depan ternyata ada ujungnya nih, komplikasi. Ibu tahu ya hal itu? Iya. Setahu saya sih stroke ya. Kalau Begitu kolesterol tinggi. dengar kata stroke itu yang Ibu pikirkan, rasakan apa? Saya takut. Apakah punya pengalaman keluarga kita, Bu? Ada yang mengalami Kebetulan hal serupa? ada kakak saya tuh kena stroke tahun 2000
17. Tekanan darahnya cuma 180 sama mungkin kolesterolnya tinggi. Nggak cuma dong 180 tuh Itu udah tinggi ya, Mbak ya? Tinggi sekali. Oh, udah tinggi ya. Hipertensi kegawat daruratan. Oh gitu. Karena waktu itu awam beliau pasti. Iya, nggak ngerti saya pikir. Bahkan sebelum informasi ini dipancarkan dari jarak dekat, beliau ini masih nganggap ya tensi 130, 140 ya normal masih aja. aman, iya gitu. Dan ibu nggak sendiri, banyak pemirsa juga yang sama mikirnya demikian. Yap, itu pentingnya sebenarnya edukasi kesehatan seperti ini. Karena memang tidak semua orang terpapar dengan informasi kesehatan yang benar. Benar. Bahkan kadangkala, oh usia segini 140 mah normal deh. Nah, 50 banyak tahun. yang begitu. Padahal salah ya Mbak Preti. Normalnya tetap di bawah 120/80. Di atas itu udah prehipertensi. Jadi tidak cuma jadi itu udah tinggi sekali. Yang pemirsa di rumah juga mesti sadar. Dok, saya sehari-hari cuman 150, 160 nggak apa-apa kan ya? Jangan. Itu nggak boleh dipelihara. Mesti segera dituntaskan faktor resikonya. Tadi sudah dijelaskan mengenai teknologi laser. Ada yang ibu ingin tanyakan ke Mbak Preti sama Mbak Anita terkait penggunaan, manfaat atau isian dari teknologi laser? Saya juga baru dengar ini kan alat ini gitu ya, jam ini. Ya menurut saya sih itu sebetulnya harus punya ya di rumah untuk betul. Iya untuk ini di rumah untuk jadi kita tahu kesehatan kita sendiri gitu. Dan bukan cuma Ibu Popi, karena alat ini adalah alat kesehatan keluarga. Untuk dipakai, Jadi iya. bergantian pakainya dengan suami, dengan anak yang juga masih tinggal bareng sama ibu kan. Ibu bilang harus punya di rumah. Bukan hanya di rumah, tapi ini bisa dibawa kemanapun kita pergi. Iya. Apalagi pertanyaannya. Ada mau tanya, kan dokter saya bilang kalau sakit saraf kejepit itu nggak bisa sembuh ya Mbak ya. Solusinya itu kalau ibu nggak mau berenang, rajin berenang, ya operasi. Itu aja solusinya katanya gitu. Oke, jadi pemirsa mesti tahu dulu, Popi juga mesti tahu dulu. Ini saraf kejepitnya ini kejepit apa? Kejepit otot atau kejepit tulang? Kalau memang terjepit otot, tadi latihan seperti neural flossing dan peregangan itu bisa membantu. Kalau ototnya sudah nggak tegang, sarafnya nggak kejepit lagi. Tapi kalau kejepit di tulang, memang solusinya operasi. Jadi tulangnya dibereskan supaya nggak menjepit lagi, bantalannya juga nggak menonjol lagi, bisa beres masalahnya. Selain itu, teknologi laser ini juga bisa membantu. Teknologi laser ini akan bisa memecahkan gumpalan-gumpalan darah yang berasal dari darah kental karena kolesterol yang tinggi tadi. Kolesterol, gula darah, asam urat. Kalau tinggi dalam darah, pemirsa, ini akan membuat darah menjadi kental dan memicu timbulnya sumbatan yang namanya trombus. Nah, saat dipakai, teknologi laser ini akan bisa memecahkan sumbatan tersebut. Sehingga aliran darah bisa menjadi lancar kembali. Nah, ini tentunya akan bisa membuat pemirsa dan juga Bu Pupu yang punya masalah kolesterol, asam urat, dan gula darah yang tinggi, ini menjadi terhindar dari komplikasi. Saat sumbatan tadi terjadi, pemirsa, ini akan bisa tadi yang Bu Popi takutkan. Stroke kalau dia menghambat aliran darah ke otak. Nah, belum itu saja, bukan itu saja. Ada bisa juga menyumbat aliran darah ke jantung yang jadi serangan jantung. Ya, itu akan bisa berakibat fatal. Atau menyumbat aliran darah ke ginjal yang bisa membuat gagal ginjal. Kita harus menghindari semuanya itu. Jadi buat Anda pemirsa yang punya kolesterol yang tinggi, tensi, apalagi sudah mempunyai keluhan nyata seperti nyeri di tengkuk, sakit kepala, tambahkan teknologi laser dalam gaya hidup sehat Anda agar aliran darah lancar, kualitas darah dan pembuluh darah Anda menjadi baik sehingga kualitas kesehatan Anda juga membaik. Begitu Mbak Preti ya? Iya, betul sekali setuju dengan apa yang sudah disampaikan oleh Mbak Anita. Pada dasarnya adalah sudah saatnya Bu Popi dan pemirsa yang punya permasalahan seperti tensi dan kolesterol tinggi, ingat ambil tindakan sekarang juga, pakai teknologi laser. Karena tensi dan kolesterol tinggi ini merupakan salah dua penyebab tersering timbulnya komplikasi yang berat. Nah, oleh sebab itu penggunaan teknologi laser secara rutin ini diperlukan untuk meningkatkan kualitas darah dan pembuluh darah. Tadi Bu Popi juga baru cerita, ini baru pertama kali dengar tentang teknologi laser. Padahal sebenarnya teknologi laser ini sudah dimanfaatkan sejak lama di dunia kedokteran. Dari tahun 60 laser ditemukan, itu sudah ada yang intensitas tinggi, ada yang intensitas sedang, ada yang intensitas rendah. Yang tinggi untuk pembedahan. Kalau yang sedang ini biar kulitnya glowing. Lalu yang hari ini kita bahas ya untuk Bu Popi dan pemirsa adalah laser dengan intensitas rendah. Digunakan sehari 2 kali mengikuti siklus alami tubuh. Kenapa sih perlunya sehari 2 kali? Jadi
tubuh kita pada saat pagi ini menghasilkan hormon serotonin. Tujuannya adalah untuk menjaga kestabilan mood, emosional, meningkatkan produktivitas, membuat tubuh menjadi lebih berenergi. Jadi kalau misalnya dipakai di malam hari, nanti hormon yang dikeluarkan adalah hormon melatonin. Ini menjawab keluhan dari Bu Popi yang merasakan sulit tidur. Dengan hadirnya hormon melatonin dalam jumlah yang cukup, Bu Popi akan lebih mudah untuk mulai tidur, lebih lelap dan lebih nyenyak. Alhasil tensinya jadi lebih stabil karena tidurnya juga jadi lebih bagus. Jadi pastikan untuk Bu Popi mulai dari sekarang dan pemirsa di rumah, gunakan teknologi laser secara rutin sehari 2 kali karena kualitas darah dan pembuluh darah menentukan kualitas hidup Anda. Kita sudah ngobrol hampir setengah jam. Apa yang Ibu dapatkan dari obrolan kita? Pentingnya menjaga kesehatan. Betul. Ini juga salah satunya ini solusinya ya harus ada alat yang untuk mengontrol kesehatan kita di rumah gitu. Ya. Ibu mau mengubah pola hidup juga? Iya, harus dirubah pola hidup. Salam untuk keluarga ya. Makasih banyak, Mas. Mbak Rita makasih, Mbak Preti terima kasih juga, dan pemirsa Anda yang sudah mendengarkan cerita Ibu Popi, harusnya Anda semakin bersyukur karena ketika Anda sedang menuju pada jalan yang keliru gara-gara salah mengelola pola makan dan pola hidup, maka pembelajaran penting dari sini adalah segera ubah pola hidup ke arah pola hidup sehat. Segera pakai teknologi laser namanya AccuLaser dari Gogomall. Anda tidak perlu meragukan pelayanan Gogomall karena Gogomall memiliki kualitas pelayanan berskala internasional. Buktinya adalah tersertifikasi ISO 9001 dan juga sudah mendapatkan penghargaan Super Brand sebagai wujud kepercayaan konsumen di Indonesia terhadap Gogomall yang telah hadir memberikan layanan selama lebih dari 10 tahun. Pemesanan AccuLaser hanya di Gogomall lewat nomor telepon ini yang kami munculkan di televisi Anda. Juga Anda bisa berkunjung ke cafe showroom Gogomall yang ada di Alam Sutra, Kota Tangerang. Ada customer relation dari Gogomall yang siap mendampingi Anda dalam program khusus Anda. Jadi 30 hari ke depan ini, customer relation akan bantu Anda untuk meningkatkan kesehatan Anda. Pelayanan ini hanya ada di Gogomall, tidak dapat Anda temui di tempat lain. Nggak ada. Karena Gogomall juga tidak membuka cabang di tempat lain, pemirsa. Dan tidak melakukan kunjungan langsung kepada konsumen. Harap waspada terhadap segala bentuk promo yang mengatasnamakan Gogomall. Segeralah gunakan AccuLaser, Ibu Popi dan pemirsa. Atasi masalah kesehatan Anda, cegah komplikasinya sekarang juga. Terima kasih sudah nonton Go Healthy. Sampai ketemu lagi. Saksikan dan ikuti kami untuk hidup lebih sehat, penuh semangat. Go Healthy, cara tepat hidup sehat. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.